Pak Kojim, mungkin bisa dijelaskan eh asal-usul kitab suci Al-Quran itu gimana ya Pak? Sang pencipta kan butuh perantara untuk menunjukkan dirinya seperti apa. Aku rasa nggak mungkin kitab suci itu tiba-tiba langsung jadi bentuk visual. Itu artinya butuh manusia untuk menuliskan yang dinamakan kitab suci itu. Lalu siapa yang menuliskan isi kitab suci itu? Jika sumbernya dari sang pencipta, lalu apa bedanya kitab suci itu dengan hadis Rasul? Terus di dalam kitab suci kenapa ada istilah halal haram, sedangkan sang pencipta menciptakan sesuatu tidak mungkin kalau nggak ada gunanya. Dan jika kitab suci yang menuliskan adalah manusia, bisa jadi nggak sih kalau isinya dibuat-buat? Nah, kayak gitu Pak Oke, pertanyaannya. itu satu pertanyaan bisa sampai akhir tuh. Jadi gini, kalau orang melihat kitab suci, maka kita harus melihat dari sisi mana? Dari sisi teologi, ya, dari sisi riset, ya, atau dari sisi budaya. Nah, ini nggak sama. Makanya kalau saya misalnya ngomong ya kitab suci dari Tuhan itu dari sisi teologi, ya. Jadi sekarang saya breakdown satu persatu, ya. Dari sisi teologi dulu, ya. Karena setiap agama itu memiliki sisi teologinya. Dan yang bisa membuat agama itu tersebar itu bukan karena hakikatnya, tapi karena dari sisi teologinya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi kalau agama itu turun terus mengajarkan sisi hakikat langsung, nggak bisa jalan, Nggak bisa jalan bekerja, ya, iya, nggak bisa menyebar, ya. Jadi itu dari sisi teologinya. Nah, sisi teologi itu untuk membangun komunitas, Iya. ya, artinya membangun kelompok, membangun kaum, Golongan-golongan. golongan-golongan, ya. Nah, baik golongan kaum atau apapun namanya itu akan nanti digunakan untuk negara, untuk membangun pemerintahan. Nah, dari situ. Jadi kalau dari sisi teologis ya teman-teman sudah tahu semuanya bahwa Nabi ya kan di Gua Hiro, ya, dan Nabi di Gua Hiro itu lama sekali. Jadi kalau menurut beberapa kalangan kan mengatakan ketika umur 36 tahun Nabi itu mulai rajin untuk pergi ke Gua Hiro untuk tahanus. Tahanus itu artinya melakukan perenungan, ya. Nah, lamanya itu 40 hari di Gua Hiro itu, ya. Kemudian ketika pada tahun ke-6 dan itu usia Rasulullah masuk usia 40 tahun, nah disitulah baru datang sosok, ya. Ini teologi, ya. Sosok ini pun tidak pernah diketahui selama Nabi itu 13 tahun di Mekah. Karena sosok yang disebut Jibril itu baru ya disampaikan kepada Nabi itu pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi artinya sudah di Madinah tahun ke-6, ya. Jadi kalau namanya makiyah ya nggak ada yang namanya Jibril itu, ya. Nah, jadi kalau malaikat ada, tapi malaikatnya khusus Jibril itu nggak ada. Ini teologi, gitu loh. Nah, teologi itu memang selalu untuk meyakinkan sehingga menerabas jalan yang harus setapak demi setapak dilewati. Karena orang harus disuruh percaya begitu saja. Ini teologi, ya. Nah, misalnya ya dari Gua Hiro terus dapat wahyu yang namanya Iqra, ya kan? Nah, dari sisi teologi Iqra pun dipahami bertahap, ya. Ada Iqra itu dipahami membaca, ya, membaca secara pokoknya seperti saya membaca surat kabar seperti itu. Dalam perkembangannya karena ada perdebatan antara kelompok A, B, C, D dan lain-lainnya. Oh, di situ Iqra itu kan tidak ada objeknya. Maka yang disuruh dibaca itu ya dibaca yang namanya
alam semesta ini. Nah, itu semua itu penafsiran. Artinya tidak ada tertulis dengan letterlek misalnya, bacalah alam semesta ini, nggak ada. Tapi di situ disentil, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi itu sebenarnya nyentil, bacalah tentang penciptaan manusia. Sebenarnya seperti itu. Tapi ini tetap dari sisi teologi, ya. Terus kemudian sampai 5 ayat kan, sampai 5 ayat ya. Kemudian terus akhirnya bertambah, ada sebagian surat Al-Qalam, ada sebagian surat Al-Mudatsir, Al-Muzammil dan sebagainya ya. Dan itu tidak setiap surat itu turun satu surat sekaligus ya. Kadang surat ini masuk di sini, surat ini masuk di sini gitu. Ya. Nah, nanti dikompilasi. Nah, secara teologi, sekali lagi secara teologi ya, kompilasi atau pengumpulan Al-Quran itu dilakukan di zaman Khalifah Utsman bin Affan ya. Ini teologi gitu loh ya. Nah, jadi kalau saya terangkan yang bukan teologi ya jangan dipertentangkan. Iya. Jadi sekarang ini kan ada orang-orang yang melakukan riset, bukan hanya kitab Al-Quran ya, Alkitab semuanya itu diriset karena manusia sudah mulai ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia itu. Apakah cukup hanya dengan mitologi ataukah memang harus sejarah ya, jadi historiologi kan gitu kan. Nah, kalau sekarang ini yang ada ya, ini perlu saya sampaikan saja, jadi dalam penelitian itu ya, Al-Quran itu tidak lagi dari kata qoro'ah ya, bacaan, tapi dari kata korona. Jadi qaf, ro, na, nun. Nah, nun fatkana, jadi korona ya. Nah, kalau corona diartikan corona itu menghimpun. Jadi gitu loh, Nabi itu menghimpun apa-apa yang sudah tersebar di masyarakatnya dari sisi penelitian ya. Jadi jangan dibenturkan gitu loh ya. Ya, orang penelitian ya nggak mau kan disuruh teologinya gini juga nggak mau. Cuma kita ini orang yang senang belajar supaya tahu pandangan masing-masing ya kan. Karena buat kita ini bukan karena apakah itu diwahyukan, apakah ini dikumpulkan, itu nggak jadi masalah. Iya. Kalau kita orang mengerti kan apa sih itu isinya, terus buat kebaikan itu di mana sih? Nah, kan seperti itu. Ya. Nah, ini yang harus bisa kita pahami. Ya. Nah, ini dari sisi teologi dan dari sisi ya penelitian. Ya. Jadi sekali lagi kalau teologi itu langsung diimani bahwa ada sosok yang diutus oleh Tuhan ketemu Nabi Muhammad di Gua Hiro. Ya, ini sisi teologi ya. Loh, kenapa perlu secara teologi Islam kenapa perlu sosok itu? Kok nggak Tuhan aja langsung? Ya? Kok ada perwakilan? Gitu. Ada perwakilan. Ini disebabkan dalam teologi Timur Tengah, ya, itu artinya bukan terbatas pada bukan terbatas pada Nabi Muhammad, artinya pada nabi-nabi sebelumnya juga, gitu loh ya. Kan Tuhan itu ditulis juga di dalam Al-Quran surat 42 ya, ayat 11 ya. Yang di situ dikatakan bahwa laisa kamislihi syai'. Tuhan itu tidak bisa digambarkan seperti apapun ya. Nah, itulah butuh sosok karena Tuhan sendiri itu nggak bisa digambarkan. Nah, jadi perlu orang yang bisa digambar kan gitu kan. Oh, sosoknya itu gede ini ya. Jadi seperti itu. Ya, kemudian dalam surat Al-An'am surat 106 ya. Di situ surat 6 ayat 106
ya, itu di situ dikatakan bahwa Tuhan itu melihat segala sesuatunya, tapi dia tidak terlihat oleh segala penglihatan. Nah, jadi disitulah perlu sosok. Ya. Tapi teologi itu juga tidak bisa dibenturkan teologinya Timur Tengah dengan teologi Jawa. Ya, tidak bisa dibenturkan. Ya. Ini sesuatu yang beda ya. Beda, ya. Ini kan pertanyaannya kan Al-Quran berarti Arab. Iya. Ya, jadi teologi Arab itu memang memerlukan sosok. Mengapa? Karena secara geografis kehidupan bangsa Arab itu di dalam kondisi yang kering, ya, tidak banyak tumbuhan, ya. Jadi di situ diperlukan sosok, ya. Oleh karena itu, secara jujur, ya, siapa sih yang bertapa di Arab itu? Ya nggak ada, ya. Ya, makanya ada yang menduga Nabi itu secara DNA keturunan Jawa, kan gitu kan? Karena hanya orang yang DNA batinnya itu Jawa yang seneng di gua-gua seperti itu, ya. Jadi orang Arab nggak ada, setelah Nabi menyebarkan agama Islam pun tidak ada, ya kan? Ya sudah, semuanya serba duniawi, ya. Karena semuanya serba duniawi, maka secara teologi yang dirumuskan ya syariat. Karena secara duniawi, material. Ya, itu. Nah, dalam teologi ini pun terus orang membagi dari sisi yang syariatnya, ya kan, yang literalnya dan yang gaibnya, ya. Jadi oleh karena itu Al-Quran kalau dari sisi syariatnya, dari sisi yang literal, itu seperti yang pernah saya sampaikan, ini para ahli loh mengatakan jadi hanya sekitar 5%, ya, ayat-ayat Al-Quran itu yang bisa dipahami secara harfiah atau literal. Ya. Yang 95% perlu menggunakan penafsiran, pentakwilan, ya. Nah, ini perlu. Nah, apa bedanya pentakwilan dan penafsiran? Nah, ini kita harus tahu juga. Kalau penafsiran itu satu ayat bisa ditafsirkan yang berbeda mungkin oleh 100 orang. Ya, aku nafsirkan begini, ini nafsirkan begini. Makanya tafsir itu tidak bisa diabsolutkan. Sayangnya kita yang beragama ini kan menganggap apa yang diajarkan oleh gurunya itu langsung diabsolutkan. Iya, benar banget. Ya, sehingga ya tabrakan dengan penafsiran orang lain, gitu kan. Nah, tafsir berbeda dengan takwil, ya. Kalau takwil itu adalah, ya, sesuatu isyarat yang real, ya, dan jadi. Misalkan Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf itu kan mengatakan ketika raja itu bilang bermimpi, ya, 7 ekor sapi yang kurus menelan, ya, 7 ekor sapi yang gemuk, apa maknanya? Nah, Nabi Yusuf tidak menafsirkan tapi mentakwilkan, ya. Ya, jadi takwil itu artinya menuju yang sebenarnya. Mendekati. Iya. Bukan, menuju yang sebenarnya. Ya. Jadi kalau mendekati itu tafsir. Tafsir, ya. Iya. Ya, sisi sini dekat tapi berbeda kan yang dekat dari sisi sini. Oke. Gitu loh, ya. Nah, Nabi Yusuf mengatakan, oh itu akan terjadi, ya, musim kering, ya, 7 musim kering yang akan menghabiskan segala produksi yang diperoleh selama 7 musim yang subur itu. Ya, maka kalian harus mulai bisa menyimpan produk itu, jangan diboros-boroskan. Dan itu terjadi, gitu loh, itu takwil. Nah, yang di masyarakat ini kan pada umumnya kan yang tafsir, ya, bukan yang takwil, ya. Jadi seperti itu. Jadi Nabi Yusuf juga mentakwilkan orang yang dipenjara bersama dia
Ya, oh kamu begini. Ya mimpinya begini tapi ditakwilkan begini, dan betul kan takwilnya kan, oh kamu bakal dipecat, ya dipecat. Ya, jadi di situ. Jadi bukan mimpinya dia dipecat terus dipecat, tidak. Mimpinya A, tapi Nabi Yusuf bisa mengatakan bahwa mimpi itu Anda akan dipecat. Ya. Nah yang lainnya mimpi juga dijawab, mimpimu itu Anda akan tetap diangkat sebagai pegawai. Ya. Nah ini takwil. Ya. Nah di dalam beberapa ayat yang paling mudah dicari itu adalah surat Ar-Rum surat 30 ayat 58. Di situ dinyatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ya diberikan tiap-tiap perumpamaan bagi segala sesuatu. Oke. Ya, artinya di Al-Quran diberikan tiap-tiap perumpamaan. Makanya ada orang yang menyatakan bahwa kalau memang Al-Quran ya 100% mutasyabihat. Karena di situ diberikan tiap-tiap perumpamaan segala sesuatu. Ya. Jadi semua mutasyabihat. Oleh karena semua mutasyabihat itu, kalimat tauhid la ilaha illallah pun tetap dipahami berbeda dengan orang yang secara harfiah gitu loh. Ya. Jadi nggak ada ayat yang tidak bisa dimaknai di baliknya. Ya, jadi di situ. Nah, Al-Quran juga bisa dipahami, jadi bukan ditafsirkan tapi dipahami sebagai bentuk-bentuk yang berbeda, tapi kalau ditarik ke hakikatnya sebenarnya sama. Contohnya langit. Yeah. Ya, langit itu kan dalam bahasa Arabnya itu sama'a. Jadi sin, mim, hamzah. Ya. Kalau orang menerjemahkan kan itu tinggi, sesuatu yang di atas. Ya. Makanya cetakan kita ini di atas lidah kita itu kan ada namanya langit-langit, ya kan? Nah, mengapa orang di antara pelaku ya meditasi itu ada yang menekuk atau melipat lidahnya itu ke atas, nempel ya. Nempel di langit-langitnya itu tujuannya supaya siklus energi itu tidak pernah keluar dari tubuhnya. Oh, ditutup gitu ya. Iya. Jadi seperti itu gitu loh ya. Jadi ini semua adalah proses. Nah, Al-Quran bisa dilihat dari sisi hikmahnya. Ya. Jadi namanya hikmahnya itu ya udahlah bunyinya apa saya nggak perlu hafal, tapi saya tahu ini maksudnya untuk ini. Nah itu berarti hikmahnya ya. Dan di dalam surat Al-Baqarah sendiri, dalam surat 269 juga dikatakan bahwa barang siapa diberi hikmah, maka sesungguhnya ia diberi kebajikan yang besar. Ya. Jadi nanti bisa membaca Al-Quran itu ngambil hikmahnya saja. Jadi tidak perlu hafal ayatnya. Karena hafal ayat itu tidak menolong kita untuk hidup lebih baik. Iya. Ya. Sekarang malah kebalikannya, Pak. Nah, Tahu bacaannya, hafal Al-Qurannya, tapi hikmahnya nggak dapat itu. Ya hikmahnya nggak dapat, misalnya hanya dipakai untuk menghantam orang, menyesatkan orang dan sebagainya. Padahal bukan begitu, gitu loh ya. Nah jadi disinilah kita harus bisa memahami. Ya, jadi hikmah, jadi satu tadi mengandung ya yang literal dan yang perumpamaan atau mutasabihat. Nah, secara umum yang mutasabihat itu dikatakan 95% dari ayat Al-Quran dan hanya 5% dari yang qot'i ya. Jadi yang betul-betul bisa dipahami secara ini. Tetapi dari kata-kata perumpamaan di berbagai ayat ada yang menyimpulkan, Al-Quran itu ya hakikatnya seluruh ayat 6.236 ayat itu ya termasuk Bismillahirrahmanirrahim ya
itu adalah mutasabihat semuanya. Oke, oke. Karena kalau kita tidak paham, kita akhirnya keliru menjalani hidup yang terpandu di dalam Al-Quran itu. Ya. Orang Islam sudah 1400 tahun ya membaca Al-Quran. Tetapi berapa banyak pertumpahan darah di antara sesama orang Islam. Ya, itu kan berarti nggak ngerti Al-Qur'annya. Iya, iya, Ya. iya. Nah, itu seperti itu. Bahkan sampai sekarang juga masih Lah, seperti itu. iya, maksudnya 1400 tahun ya, sampai hari ini kan gitu kan. Oke, oke. Ya, nggak pernah bisa. Terus masing-masing klaim benar tapi bunuh orang. Ya, menyesatkan orang, mengkafirkan orang. Padahal kalau sudah memahami hakikat, kita nggak berani ngafir-ngafirkan orang itu. Karena orang yang mengafirkan orang, ya, itu dia sendiri menjadi kafir. Dan contoh menjadi kafir itu dia akhirnya gampang kalap, sedikit-sedikit kafirkan orang karena sudah kalap. Ya, jadi di situ, ya. Itu tandanya dia kafir. Jadi kalau ada orang meskipun kelihatan berserban dan apa, begitu menyesatkan orang, akhirnya dia itu tersesat. Karena tersesat itu setiap hari kerjaannya ya, kamu sesat, kamu sesat, kamu sesat gitu. Ya. Jadi nggak tahu lagi yang benar itu gitu loh, ya. Jadi gitu, makanya hati-hati ya para netizen yang mendengarkan ini, jangan sekali-kali menyatakan kafir. Ya, karena dia nanti hidupnya sehari-hari kafir. Oke, oke. Jangan menyesatkan orang karena dia sehari-hari nanti tersesat. Ya. Nah, bagaimana orang yang tahu? Misalnya ada orang katakanlah tersesat. Kalau orang ngerti, alim, ya diberi tunjuk, Mas, ini loh jalan sing bener itu. Iya, iya, iya. Nah, jadi seperti itu, bukan kamu tersesat masuk neraka. Bukan begitu, ya. Jadi ini harus kita pahami. Ini saya sampaikan karena banyak sekali orang tidak paham, ya. Nah, begitu pula, ini belum nyentuh mengapa ada halal haram loh ya. Iya, iya, iya. Ya makanya tadi saya katakan pertanyaan itu sudah. Nanti silakan Anda bagi-bagi 15 menit, 20 menit gitu ya. Tapi ini penting supaya tahu semuanya ya. Nah, Al-Qur'an itu sendiri ya bisa dipahami yang tertulis ya. Makanya orang Jawa kalau memahami yang tertulis itu disebut sebagai kitab garing, kitab kering. Oke. Ya. Namanya kitab kering tidak terlalu banyak gunanya. Ya, itu seperti daun yang aking, daun kering, Kering, ya. tidak banyak gunanya. Ya. Nah, sedangkan yang di dalam apa ini dada itulah yang disebut kitab teles atau kitab basah. Ya. Loh, apa ada itu di Al-Quran? Ada. Itu pada surat 29 ayat 49 ya. Nah, di sini kalau kita baca ya, saya melihat gini itu saya sendiri hafal, cuma supaya orang mau buka HP-nya ya, mau buka HP-nya Siap, siap. ya, saya tuntun. Jadi di situ itu buka HP ya, terus buka Al-Qur'an tentang surat 29 ya, ayat 49 ya. Nah, di situ namanya surat Al-Ankabut ayat 49. Ya, di situ dikatakan bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm ya wa ma yajhadu bi ayatina illal zalimun ya. Itu bunyinya ya. Jadi bal huwa di sini itu Al-Qur'an. Ternyata apa? Ayatum bayyinat. Jadi ayat-ayat yang terang ya. Di mana terangnya? Fi suduril ladzina utul ilm. Jadi terang bagi orang yang sudah diberi ya, ilmu di dalam dada atau kesadarannya. Jadi terang. Oke, oke. Ya. Jadi di situ. Nah, kalau sudah itu yang ada, makanya tadi saya katakan nggak ada urusan dengan bunyi lahiriahnya ayat, tapi saya ngomong ini pasti ada, kamu cari di situ ya. Nah, di situ dikatakan ditutup wama yajhadu bi ayatina illaz zalimun, dan tidaklah orang itu mengingkari ya kecuali orang yang
menutupi dirinya sendiri. Jadi zalim itu bisa diartikan aniaya, bisa diartikan merugikan, tapi di sini tuh dari kata zulum, itu gelap. Jadi orang yang menutupi, ya. Begitu orang itu sudah menutupi dirinya sendiri, ya ayat itu sendiri tertutup, nggak pernah bisa terbaca gitu loh, ya. Oke. Jadi kalau ayat itu ini, ya, di dalam dada itu artinya apa? Bukan hanya Al-Quran yang tertulis, termasuk Alkitab, Weda, dan sebagainya, kita langsung bisa paham. Karena itu semua tidak ada yang di luar kesadaran manusia. Jadi di situ, ya. Nah, ini yang harus dipahami. Maka yang kita dorong itu adalah belajarlah Al-Quran, jangan hanya sampai di bacaan literalnya. Kalau ini hanya kepentingan duniawi, ya, orang qiraah di lomba nanti dapat hadiah. ya hadiah, bukan itu, ya kan? Enak-enakan lagunya. Iya, gitu. enak lagunya. Bukan malah dimaknai. Ya, jadi kita tidak berurusan dengan bunyi letterleknya ayat itu, tapi kita mengerti, ya, makna ayat itu dan bisa mengimplementasikan, bisa menerapkan di dalam kehidupan yang nyata. Nah, ini pentingnya, ya. Nah, itu kalau dilihat dari sudut hakikat Al-Quran, ya. Terus kalau begitu apa perlunya membaca yang lahiriah ini, ya kan? Ini kan gini ya, ketika seorang baru belajar itu kan memang ada tulisan dia harus bisa membaca, ya kan? Kan nggak ada kan kita sekolah terus sudah sendiri, ya kan dilatih membaca, Iya. ya. Dari nol sampai Nah, bisa gitu. betul. Jadi tujuannya itu. Tetapi kita tidak boleh mandek, ya, di situ, ya. Harus mulai mendalami, ya. Pertama mendalami ya tafsir, ya. Kalau tafsir itu ya tentu bisa siapa saja di Indonesia ini aja ada tafsirnya Mahmud Yunus, ada tafsirnya Hamka, ada tafsirnya macam-macam. Banyak banget. Dan bisa bermacam-macam pula penerjemahannya, ya. Jadi di situ bahkan yang dikatakan Al-Quran dan terjemahannya itu juga penafsiran, karena menerjemahkan itu, ya, itu menafsirkan, gitu loh, ya. Kan nggak bisa kan ada kata terus diterjemahkan letterlek gitu kan, nanti nggak bunyi, ya kan. Nah, ya seperti gini kan, kalau kita terjemahi apa ini letterleknya, ya. Ini tak bukakan terjemahan letterleknya. Sebenarnya Al-Quran adalah ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Tidak dalam mengingkari ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Jadi di sini orang akhirnya, wah aku gak zalim, dia yang zalim. Ya, padahal tadi saya kan tidak. Ya, tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Tuhan itu kecuali yang masih gelap. Ya, kan itu tadi sadar dadanya masih gelap. Masih terselimuti, ya? Masih terselimuti, masih peteng, sehingga nggak ngerti membacanya, gitu loh. Ya, nah ini kan harus dipahami dengan baik, gitu loh. Nah, agar bisa memahami, memang perlu belajar yang harfiah-harfiah itu. Itu apa sih? Untuk wacana, untuk kosakata, ya. Jadi misalnya gini ya, ada anak umur 6 tahun melihat hantu. Tapi karena wacananya itu belum punya, dia hanya, aku melihat gini, apa itu? Pokoknya, nah jadi kan begitu, ya. Jadi tujuan untuk mempelajari yang lahiriah itu agar wacana kita itu, ya, itu semakin luas, semakin bisa membuat bandingan-bandingan, perumpamaan-perumpamaan, ya. Jadi namanya perumpamaan ya tetap perumpamaan. Tidak bisa namanya perumpamaan itu apa itu artinya begini. Contoh misalnya, ya. Di Al-Quran tadi kan dikatakan laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan segala sesuatu. Benar. Artinya nggak butuh orang menjelaskan. Tidak serupa dengan segala sesuatu. Tapi kalau saya bilang nggak butuh penjelasan, kan orang bingung.
ya kan? Terus dibuat perumpamaan. Contohnya, ya Tuhan itu tidak seperti kamera, tidak seperti nabi, tidak seperti malaikat. Nah, itu perumpamaan, ya. Nah, di sinilah yang bisa mengerti begitu kan kalau hatinya sudah tidak tertutup lagi. Iya, iya. Iya. Jadi di sini harus bisa membedakan. Ada orang yang diberi perumpamaan tapi malah mengecam, kok perumpamaan gini? Wong namanya perumpamaan kok dianggap benar. Iya. Ya. Namanya perumpamaan itu ya perumpamaan supaya orang itu bisa menangkap perbedaannya, ya. Oke, sekarang baru halal dan haram mengapa ada, ya kan? Iya, iya, iya. Al-Quran itu tidak turun di ruang hampa, ya. Jadi seandainya Al-Quran itu turunnya di Jawa, akan berbeda dengan yang ada di Timur Tengah. Timur Tengah. Ini yang harus dipahami, gitu loh ya. Makanya berkali-kali saya ingatkan pada surat Ibrahim, surat 14, ayat 4, ya. Itu penting untuk bisa memahami, oh iya ya, ternyata terikat dengan ruangannya, ya. Jadi kalau kita lihat surat Ibrahim, ya, ayat 4, supaya saya bisa menjelaskan kata-katanya ini, kita lihat dulu, ya. Nah, jadi kita lihat di sini, ya. Di sini dinyatakan dengan kalimat Arabnya wama arsalna. Jadi artinya apa? Kami, nah itu kami, kami tidak mengutus, ya, min rasuli, dari seorang rasul pun, ya, illa bilisani qaumihi, kecuali dengan lisan, dengan bahasa sastra dan budaya kaumnya, ya. Jadi Al-Quran ini bunyinya begini karena kaumnya kaum Arab. Bukan makanya juga menggunakan bahasa Arab, ya. Bukan di Jawa. Kalau Jawa mungkin ya bahasa Jawa. Bahasa Jawa sudah pasti. Karena supaya lebih tegas lagi kan terbunyinya begini kan. Liyubayyina lahum. Jadi tujuannya agar Rasul itu bisa menjelaskan dengan bahasanya itu kepada kaumnya. Ya, gak mungkin kan orang Arab dijelaskan orang Jawa kan susah nanti kan gitu loh ya. Pripun. Orang Iya. Jawa kok dijelaskan orang Arab, Pak? Iya, ya tambah bodoh. Gitu loh ya. Karena di sini berbagai macam ilmu sudah ada. Ya, terus dijelaskan oleh ilmunya yang lebih rendah. Gitu loh ya. Nah, di sini kan dikatakan fayutillah mayyasha wa yahdi mayyasha wa huwa azizul hakim. Jadi artinya Allah membiarkan. Jadi bukan Allah itu menyesatkan, Allah membiarkan orang itu tersesat. Karena apa? Orang tersesat atau tidak itu karena kemauannya sendiri. Bukan dibuat oleh orang lain. Ya, mau sesat monggo. Itu ada nanti di surat An-Naml, ya. Jadi itu ada. Jadi mau bersyukur monggo, mau sesat monggo, ya kan? Allah sudah memberikan, ya. Nah, di sini kita harus bisa membedakan Allah sebagai provider yang memberikan dengan kita sebagai pengguna. Jadi tidak boleh pengguna itu ngeklaim, ya, bisa karena dirinya sendiri, tidak bisa. Mau sendiri iya, tapi bukan karena dirinya sendiri, ya. Nah, misalkan kan di surat Shad, ya, surat 37 ayat 96, di situ kan dikatakan Allah khalaqakum, Allah menciptakan kamu. Wa ma ta'malun, dan apa yang kamu kerjakan. Itu maksudnya fasilite untuk bisa kamu mengerjakan itu saya berikan itu. Sudah saya fasilitasi. Tapi saya fasilitasi kamu gunakan untuk bunuh orang, bukan Allah loh. Kamu menggunakan dengan kemauanmu, dengan nafsumu untuk bunuh orang. Nah, di situ.